Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan satu ocehan dari Irene Handono ya, nenek Irene Handono dan juga kakek bukan lah ya, Pak Donditan ya, di mana mereka mengklaim bahwa Nabi Adam menurut mereka ya, karena mereka anggap Adam itu seorang nabi gitu ya. Mereka buktikan bahwa Adam seorang Islam ya. Bagaimana cara mereka saya tidak tahu, bagaimana cocomologinya. Oleh karenanya kita langsung saja untuk melihat video berikut ini. Ini menarik banget ini sebenarnya. Nah, kira-kira nih menurut Dodi, Nabi Adam alaihissalam ini yang tidak semasa dengan Rasulullah kan? Jauh sekali ya. Bagaimana membuktikan kalau Nabi Adam alaihissalam ini seorang Islam? Yang jelas Umi, Nabi Adam alaihissalam itu dia hanya mengenal satu Tuhan. Tidak kenal ada yang namanya Tuhan punya pribadi Bapa, punya pribadi anak, atau punya pribadi Roh Kudus. Setahu saya. Jadi Nabi Adam hanya tahu atau mengenal hanya Tuhan yang Esa gitu. Tuhan yang menciptakan dia dan istrinya, Tuhan yang Esa, dan tidak macam-macam ada dogma atau doktrin yang dikenal zaman sekarang gitu Umi. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang mereka diskusikan ya, di mana nenek Irene Handono itu bertanya kepada Donditan bagaimana dia bisa membuktikan bahwa Adam itu seorang Islam ya. Dan Donditan memberikan jawabannya teman-teman sekalian, ini lucu sekali, yaitu yang jelas katanya Adam itu percaya kepada Allah yang satu gitu ya. Tidak seperti ya, hanya saja dia tidak menyampaikan ya ada Bapa, ada Putra, Roh Kudus ya. Dalam hal ini ya, mau tidak mau ya, mereka merujuk kepada kekristenan teman-teman yang percaya dengan Tritunggal. Dan tentu saja juga Donditan ini Irene Handono terus juga menyerang kekristenan mengenai Tritunggal ini. Soalnya mereka tidak percaya dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita akan menanggapi beberapa hal teman-teman sekalian yang akan saya sampaikan ya tentang percakapan mereka ini. Yang pertama sekali, mereka tadi katakan bahwasanya Adam itu seorang nabi ya. Padahal teman-teman, di dalam kekristenan ya, karena mereka merujuk daripada itu teman-teman ya, Islam selalu merujuk kepada Bani Israel dan nabi-nabi yang ada di Israel. Orang Israel tidak menganggap Adam itu seorang nabi loh. Dan demikian juga kekristenan sampai saat ini, kita tidak menganggap Adam itu sebagai nabi. Tetapi Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Kalau mereka bilang seperti yang disampaikan oleh polemik Islam ya, Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan makhluknya kata mereka. Dan jelas di dalam Kejadian pasal ke-1 ayat 26, apa bunyinya? Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia diciptakan menurut gambarnya Tuhan, gitu ya. Jadi punya mata, punya hidup, punya telinga ya. Kalau Tuhan tidak punya mata, otomatis dia nggak bisa lihat kita. Kalau Tuhan tidak punya telinga, bagaimana dia mendengarkan doa kita? Dan kalau Tuhan tidak punya suara seperti kita saat ini ya, maka bagaimana Tuhan bisa berbicara gitu ya. Jadi Tuhan jelas-jelas menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Tuhan ya. Jadi teman-teman sekalian, Adam bukanlah seorang nabi ya. Apa alasannya teman-teman sekalian kita tidak menganggap Adam ini sebagai nabi? Yang pertama, kita harus mengerti tentang makna dan arti daripada kenabian. Nabi artinya seseorang ya, baik laki-laki maupun perempuan yang disebut nabiah, itu menerima wahyu langsung dari Allah. Seperti Musa contohnya
disampaikan kepadanya, ada pembicaraan, ada interaksi langsung dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi untuk memberitahukan pesan-pesan dan larangan-larangan kepada umat manusia yang diciptakannya menurut gambar dan rupanya yang telah jatuh di dalam dosa tentunya. Teman-teman sekalian, itulah kenabian di mana seseorang itu memperoleh langsung wahyu daripada Tuhan, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan itu juga yang akan disampaikan oleh nabi tersebut kepada masyarakat atau umat daripada bangsa Israel. Karena pada waktu itu Israel lah yang terus menerima kabar gembira, teguran dan didikan daripada Tuhan karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, jika kita lihat Adam, dia belum memimpin umat. Karena belum ada umat pada waktu itu. Jadi yang diberikan kepada Adam adalah pesan langsung dari Tuhan untuk dirinya dan istrinya tentunya di taman di mana dia diciptakan, yaitu Taman Firdaus atau Taman Eden, ya. Disitulah dia menerima sebuah perintah-perintah, boleh dimakan seluruh buah-buahan yang ada di taman ini, tapi satu pohon yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh. Ini adalah pesan untuk dirinya sendiri. Nah, sedangkan pengertian nabi tadi dalam kekristenan adalah seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan dan larangannya kepada umatnya, gitu ya. Jadi itulah pengertian kenabian dan itu alasan mengapa Kristen tidak menganggap Adam sebagai nabi. Nah, teman-teman, kalau kita melihat juga tentang kerasulan, karena sering mereka katakan ini adalah Rasulullah, ya, seperti nabi mereka contohnya mereka katakan sebagai Rasulullah, ya. Jadi ini juga agak berbeda dengan pengertiannya di dalam kekristenan, ya. Saya harus jelaskan hal ini teman-teman, ya, tentang nabi dan rasul. Rasul dalam kekristenan kita kenal seperti dimulai dari 12 murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan rasul, ya. Rasul artinya seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan pelajaran langsung tatap muka dengan Tuhan, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia berinteraksi langsung face to face dengan manusia, memberikan pengajaran secara langsung kepada manusia, dan 12 murid yang sudah dipilih oleh Yesus pada waktu itu, itulah yang disebut dengan rasul. Dan rasul sudah pastinya akan meneruskan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus, tentang pengorbanannya, maka para rasul akan menyampaikan hal itu. Makanya kita kenal banyak sekali para rasul yang telah, ya, menyampaikan Injil ke daerah-daerah lain, termasuk di dalamnya yang kita kenal sebagai Rasul Paulus. Paulus diangkat sebagai rasul karena dia bertemu langsung dengan Tuhan Yesus Kristus dalam sebuah penglihatannya dan dengan sosok yang jelas-jelas mengaku bahwa dialah Yesus Kristus yang dianiaya oleh Rasul Paulus. Jadi ada interaksi langsung dengan Yesus Kristus, itu sebabnya Rasul Paulus dianggap sebagai rasul. Teman-teman, sudah tidak ada rasul lagi selain daripada itu. Ya, jadi kalau mereka menganggap nabi mereka sebagai rasul, itu urusan mereka. Ya, itu urusan mereka. Tetapi dalam kekristenan, saya jelaskan kepada kita bahwa tidak ada nabi dan tidak ada rasul lagi, ya, selain daripada ke-12 murid daripada Tuhan Yesus Kristus, ya, sampai pada saat ini, ya. Tinggal jabatan kerasulan itu saja untuk meneruskan pekerjaan pengkabaran Injil, ya. Jadi secara simbolik bahwasanya para pendeta, para hamba-hamba Tuhan saat ini bisa juga disebut sebagai rasul-rasul dalam kategori meneruskan pekerjaan daripada Tuhan, ya. Jadi perbedaan, ya, pengertian antara nabi, rasul dari Islam dengan Kristen jauh sekali perbedaannya. Jadi teman-teman sekalian, sekian, ya, penjelasan saya mengenai nabi dan juga rasul dalam kekristenan, dan kiranya ini menambah wawasan kita dan tentu saja
ya akan memberikan edukasi kepada kita sehingga iman kita tetap bertumbuh di dalam kekristenan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.